Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar, Allah Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah yang berbahagia, monggo tansah kula panjenengan boten kesupe ngunjukaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah sanget kanikmatan dumateng kita sami arupi kesarasan, arupi wekdal lan utaminipun inggih menika arupi Islam lan iman. Nika ingkang dados motivasi penyemangat kula panjenengan tansah manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala, perek dumateng Allah Subhanahu wa taala amargi menika kewajiban kita sedaya. Inggih menika pilih kula panjenengan dipun cipta dening Allah Subhanahu wa taala namung kangge sadhereng ibadah dumateng Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ora liya ingsun nyiptake jin lan manungsa ya mung kanggo sadhereng ibadah marang ingsun Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sedaya, selawat salam yang kita tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sarta tulodo kula panjenengan netepi mergi ingkang leres, ingkang lurus, inggih menika as-siratal mustaqim, mergi Islam, agami ingkang namung setunggal ingkang dipentri dening Allah Subhanahu wa taala semenjak dulu hingga hari kiamat. Dados agami sing leres satu-satunya yang merupakan syariat ataupun pegangan semenjak zaman Nabi Adam dumugi sakniki lan dumugi kapan kemawon inggih menika agami Islam. Margi agamine Allah nggih namung Islam menika. Agami sanesipun niku namung damelanipun kerasinipun menungso. Nggih. Sae niku Kristen napa Yahudi napa melih sing Hindu Buddha niku namung hasil kreasi dari manusia. Nenek saking Allah nggih namung agami Islam makaten. Dados napa semenjak zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim ngita Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh, terus Ibrahim, Ishak, Yakub dan seterusnya
sampai kepada Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad, mereka semuanya adalah muslim. Terus Nabi Adam nggih muslim, Nabi Nuh nggih muslim, Nabi Ibrahim nggih muslim lan sak terusipun. Niki kula aturaken nggih namung dumateng kula panjenengan sami amargi kita sami-sami Islam sedaya teng mriki. Ngoten niki. Karena kepada sesama orang Islam ya saya mengatakan agama yang benar itu hanyalah Islam. Gitu. Tapi nek kula panjenengan di forum umum nggih tidak usah berkata seperti itu. Semua agama itu dalam hal itu baik sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita bahwa agama itu ada 5 begitu. Ada 6 malah kalau tidak salah. Itu yang diakui oleh negara kita. Tapi kalau yang diakui oleh Allah, kita yakin hanya agama kita yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, kula pesan dumateng pribadi kula piyambak lan dumateng panjenengan sami monggo tansah ningkataken takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi takwa ingkang sejatos ingkang hakiki inggih menika tansah menjalankan semua perintah Allah, nindakaken napa kewon ingkang Allah dawuh dumateng kula panjenengan sami lan nebi napa ingkang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah larang maka seharusnya sewajibnya kita jauhi. Apapun itu napa kemawon. Nggih, saya niku sing alit napa sing ageng, saya niku sing kula panjenengan awrat napa sing enting gitu. Saya niku kula panjenengan seneng napa mboten. Nek niku klebet dawuh sing Allah kula panjenengan kedah netepi lan menawi nika awisanipun laranganipun Allah kula panjenengan sebisa mungkin sekuat mungkin untuk menjauhi tawi nebi napa kemawon ingkang dipun awasi dening Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, kula panjenengan beberapa hari ini sebagai warga Gresik niku seharusnya prihatin. Amargi napa? Amargi saniki minggu ini kula panjenengan teng Gresik mboten hijau melih ning pun wonten kasus 3 menurut laporan dari Puskesmas. Gitu. Terus kula wingi Pak Lasidi niku jumeneng teng mriki menganjurkan supaya kula panjenengan niku tetep menjaga protokol kesehatan nggih. Niku monggo dipun napa nggih? Dipun patuhi, dipun taati. Amargi niku kangge kepentingan kula panjenengan piyambak dan juga orang-orang sekitar kita. Jadi kula panjenengan melakukan 3M nggih. Mencuci tangan di air mengalir dengan sabun, terus menjauhi kerumunan, terus jangan lupa memakai masker dalam setiap keadaan kalau bisa, apalagi ketika berkumpul. Niku merupakan syarat dasar kula panjenengan nek kepengin kula panjenengan selamat, aman, sehat, orang lain pun juga sehat, juga aman. Jadi saling menjaga. Kula panjenengan jagi tiang sanes dan ketika tiang sanes melakukan hal yang sama, mereka juga menjaga kita begitu. Jadi sudah berbulan-bulan Gresik niku dikatakan hijau. Minggu ini pun boten hijau melih. Sudah ada 3 kasus positif teng Gresik. Niku laporan dari saking Puskesmas. Terus niku menjadi napa nggih? Jamaah sedaya menjadi peringatan monggo kula panjenengan jangan menyepelekan. Kula panjenengan boten kedah terlalu takut tapi juga jangan menyepelekan. Gitu. Jangan menganggap enteng karena ini berkaitan dengan nyawa manusia. Gitu. Dengan nyawa manusia, apalagi orang-orang sing napa nggih niku pancen niku riskan banget nggih. Ketika orang itu hamil, makanya sekarang kenapa itu dianjurkan hamil tolong ditunda begitu. Bukan berarti tidak boleh hamil, bukan. Nggih. Tapi ditunda sampai kondisi benar-benar memungkinkan.
Karena memang orang hamil niku nggih posisinya semakin hari semakin lemah begitu daya imunnya. Maka ketika hamil itu ada potensi ketika dia tidak menjaga protokol kesehatan sangat mungkin itu akan terpapar, tertular begitu. Terus yang kedua, anak kecil, bayi-bayi baru lahir sampai umur-umur balita begitu, itu juga merupakan kelompok yang punya potensi lebih gampang tertular. Dan yang ketiga adalah lansia. Lansia itu juga sangat potensi, apalagi orang-orang yang punya penyakit penyerta begitu, itu sangat potensi sekali. Makanya dihindari bertemu misalnya ke fasilitas kesehatan sekarang agak dikurangi begitu. Nah sedikit kalau matur jamaah sedaya, hadis kula panjenengan wau kula matur nek kedah mensyukuri napa mawon sing Allah berikan kepada kita berupa nikmat. Tadi saya katakan kula matur kesehatan, kesarasan, kelodhangan wekdal, iman Islam segala macam. Ini sing paling penting teng wekdal menika kesehatan. Kula panjenengan saged mencium bau ataupun bisa merasakan ada manis, ada asin dan lain sebagainya, itu merupakan nikmat yang luar biasa. Nah kula matur kados ngaten amargi kapan niku kula panjenengan mbok meneh nate mirsani teng TV gitu, ada seorang tokoh yang tiba-tiba napa niku ternyata terkonfirmasi terkena COVID begitu. Dan yang dirasakan pripun sampeyan sedaya ketika dia masuk ke restoran, awalnya restoran meminta suatu menu gitu, ketika diberikan menu oleh petugasnya dia mengatakan kok rasanya hambar begitu. Disampaikan kepada petugas, Mas, Mbak, kok niki rasanya ngaten-ngaten niki. Nah, terus sama petugas dicipi loh, ini rasanya tidak apa-apa kok Bu, ngaten niku. Biasa seperti yang menu-menu kemarin begitu. Ya ada mungkin manis, ada asin dan sebagainya. Nah ternyata jamaah semuanya, di antara ciri orang yang gejala awal nek kula panjenengan naudzubillah terkena COVID niku tidak, jadi penciumannya hilang begitu. Jadi indera penciumannya tidak berfungsi, indera untuk merasa juga tidak berfungsi. Tadi mboten saged membedakan niki bau nopo, niki rasa katut mboten saged membedakan. Itu gejala, diantaranya gejala seperti itu. Dan betul setelah dicek niku tokoh menika akhirnya dia memang sudah tertular ataupun terpapar virus COVID-19. Niku tidak semua orang sama, tapi diantaranya adalah seperti itu. Jadi indera penciumannya hilang, indera untuk merasai juga hilang. Nah, mbokne kula panjenengan nek misale ujug-ujug kok ada dampak ngoten niku ngatos-atos ngoten niku. Ojo-ojo kek-kek ngoten niku. Margi niku kula matur ujug-ujug sekarang di Gereja ada 3. Kalau ini sudah sekian bulan kita selama ini hijau terus tidak ada kasus, ujug-ujug ada 3 kasus. Berarti kan sudah tiba-tiba di dekat kita itu virus tersebut, tidak jauh dari kita. Ini ku monggo ngatos-atos. Nah, jangan sampai lengah begitu. Tolong kita terapkan 3M. Mencuci tangan di bawah air mengalir, terus menghindari kerumunan dan selalu memakai masker. Saya yakin sama semuanya apa yang ditetapkan pemerintah melalui dinas kesehatan, melalui puskesmas gitu, kecamatan, itu semuanya demi kebaikan kita semua, bukan untuk yang lain-lain. Untuk kita, untuk tetangga kita, untuk keluarga kita. Mboten mungkin nek pemerintah ini kepengene ge nyilakake warganipun, mboten mungkin, mesti untuk kebaikan kita semua. Jadi jangan menyepelekan. Gitu.
wonten keterangan teng Quran, atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah kepada pemerintah, taatlah kepada Allah, kepada Rasul dan kepada orang-orang yang diberi kuasa untuk mengatur kula panjenengan. Dan kula panjenengan gurung gugu karepe dhewe berarti ngapunten. Nanti malah ditiru oleh yang lain jadi berbahaya. Gitu. Nek misalnya kula panjenengan namung teng griya, gitu. Umpamane mboten masalah namung di rumah, tapi misalnya keluar itu menjadi presiden, menjadi contoh bagi orang lain. Wah, niku ya ora apa-apa, berarti aku ora nggo ya ora apa-apa. Niku malah jadi contoh yang tidak baik. Apalagi dia tokoh masyarakat misalnya, gitu. Mungkin dia sehat, tapi ketika dia tokoh masyarakat hendaknya menjadi contoh bagi warganya. Mungkin dia Pak Dukuh maupun Pak RT, sinten kemawon monggo kula panjenengan mulai dari diri kita, di lingkungan keluarga kita, dan nanti bisa dimulai bisa terus kita istiqomah untuk melaksanakan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul, dan juga kepada ulil amri untuk kebaikan kita di dunia terutama, dan juga nanti ke akhirat. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu amma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah limusholah wala dzikrul akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.